Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahrus Munajat SHM Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi program Pasca Sarjana UII Yogyakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengkaji tentang perbandingan madzhab, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan judul sesuai yang ditugaskan kepada saya, yaitu arah organisasi keagamaan Islam di Indonesia bermadzhab. Tentunya sangat penting sekali untuk kita kaji karena kita sebagai seorang muslim, apalagi tokoh di masyarakat, karena rata-rata dari kita adalah orang-orang yang di depan di masyarakat, makanya memang harus tahu ke arah mana organisasi ini agar kita bisa paham ketika kita berbicara. Ada beberapa organisasi keagamaan di Indonesia. Contoh satu ada Nahdliyin NU, Nahdlatul Ulama. Yang kedua ada Muhammadiyah, organisasi besar dua ini. Ada lagi, ada Syarikat Islam, Syarikat Islam. Kemudian ada LDII, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia. Kemudian ada IKADI yang muncul beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun, belum begitu lama kalau ini. Ini masing-masing harus kita pahami betul karakter dari madzhab organisasi keagamaan ini agar kita bisa melakukan toleransi dalam berbicara. Dalam berukhuwah Islamiyah kita bisa nyaman. Untuk itu marilah kita kaji bersama. Yang pertama Nahdlatul Ulama. Tentang Nahdlatul Ulama, kita semua sudah tahu kemana arah Nahdlatul Ulama itu. Kalau Nahdlatul Ulama itu kan dalam akidah mengikuti salah satu dari dua imam, Al-Asy'ari sama Al-Maturidi itu. Kemudian kalau dalam ibadah ubudiyah mengikuti salah satu dari 4 imam yang kita sama-sama tahu madzhabnya adalah madzhab Syafi'i. Tentu madzhab Syafi'i. Kita bisa membedakan, katakan semacam ini. Dalam membaca basmalah saja dalam Al-Qur'an, salah satu di surat Al-Fatihah. Di sini kelihatan sekali kalau Nahdlatul Ulama itu mengikuti dari madzhab Imam Syafi'i ini. Saya ambil dari salah satu hadis yang dipegang oleh tokoh-tokoh dari madzhab Syafi'i. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qara'a fis shalah Bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayat. Walhamdulillahi rabbil alamin isnain." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan menganggapnya satu ayat, dan Alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ayat yang kedua. Nah, ini hadis yang dipegang oleh teman-teman yang bermadzhab Syafi'i dari Nahdliyin. Makanya kelihatan sekali kalau madzhabnya Nahdliyin. Makanya ada yang lain juga kan baca doa kunut kan juga semacam itu juga. Ada tahlil dan begitu seterusnya, itu menunjukkan madzhab Syafi'i. Kemudian ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, kalau madzhab Syafi'i kan dibacanya dengan keras jahar ketika membaca pada waktu sholat yang jahar. Katakan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh.
itu baca Al-Fatihahnya dimulai dengan bismillah yang dibaca dengan jahar. Itu dari madzhab Syafi'i. Nah, kita semua yang rata-rata mayoritas di Indonesia ini menganut madzhab Syafi'i, ini rata-rata ini yang dipegang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu dari surat Al-Fatihah ayat pertama, dan membacanya dengan cara jahar keras pada waktu bacaan sholat yang jahar. Sudah sangat jelas sekali kalau itu ya, sudah sangat jelas, kita sama-sama sudah tahu. Lain halnya dengan madzhab yang lain, madzhab Maliki katakan. Kalau madzhab Maliki itu kan beda lagi. Waqad sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Utsman. Falam asma' ahadam minhum yaquluha. Fala taqulha idza anta shallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik, dari Ibnu Abdullah Mughaffal, aku pernah sholat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Namun aku belum pernah melihat mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan ucapkan itu, dan jika melaksanakan sholat maka baca alhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itu pandangan Imam Malik semacam itu, mazhabnya semacam itu, beda dengan Imam Syafi'i yang dianut oleh teman-teman Nahdliyin, NU, Nahdlatul Ulama. Ya, beda nih. Lain halnya dengan Muhammadiyah. Ke arah mana Muhammadiyah ini? Arah mana? Coba kita perhatikan. Kalau di dalam beberapa jurnal yang saya baca, itu banyak yang tidak mau menyebutkan bermadzhab. Tidak mau menyebutkan bermadzhab. Tapi sebenarnya itu bermadzhab arahnya. Walaupun tidak menyebutkan bermadzhab, tapi arahnya bermadzhab. Ke arah mana coba kita lihat. Teman-teman rata-rata yang dari Muhammadiyah sekarang kalau sholat yang sifatnya jahar dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca keras, katanya gitu, tidak dibaca keras, dibaca pelan. Saya sering ikut dimanapun, kalau ketika menjadi makmum dari teman-teman dari Muhammadiyah semacam itu. Oh, berarti ini menganut yang Hanafiyah kalau dilihat. Imam Hanafi. Arahnya ke Imam Hanafi. Jadi tetap dibaca tapi suaranya sir, suaranya pelan. Hanya boleh didengar oleh telinga kita sendiri, batasannya kan semacam itu. Nah ini organisasi yang Muhammadiyah semacam ini. Ini organisasi Muhammadiyah. Berarti arahnya ke arah Hanafiyah. Walaupun ya kalau kita lihat di jurnal-jurnal itu arahnya ya ke tarjih, keputusan dari tarjih itu sendiri. Tapi arah dari tarjih itu kan bisa dirunut kalau dilihat dari amaliyah ubudiyahnya, itu kan ke arah yang mengarah pada madzhab Hanafiyah. Ya, nah itu sekilas tentang Muhammadiyah. Kemudian IKADI mana kalau IKADI? IKADI lahir beberapa tahun, udah puluhan tahun nih ya. Tapi belum lama lah kalau kita lihat. Ini dalam jurnalnya menyebutkan arah madzhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi arahnya dari IKADI itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau di jurnal itu, dengan mengutamakan madzhab Syafi'i. Jadi bunyinya semacam itu. Dalam jurnalnya menyebutkan arah madzhab pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengutamakan madzhab Syafi'i. Itu IKADI. Kemudian ada Syarikat Islam.
syarikat Islam itu dipelopori para ulama-ulama bermadzhab Syafi'i ini. Jadi ya arahnya tetap Syafi'i. Jadi syarikat Islam itu arahnya ke madzhab Syafi'i. Ya. Lalu yang terakhir aja karena waktu hanya 10 menit. LDII, kalau LDII itu bermadzhab Hambali, bermadzhab Hambali. Agak beda ya. Tapi kita jangan kaget. Coba kita pahami betul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dalam riwayat malah beliau menganut madhabnya Hambali ini. Syekh Abdul Qadir Jailani malah madhabnya Hambali. Ini makanya ya kita untuk urusan madhab monggo pilihan kita semua dalam memilih. Yang penting dari beberapa madhab itu kita hanya mengarahkan ini. Ini hanya arahnya saja. Arah organisasinya itu kemana itu saja. Jadi tidak memilih salah satu dari beberapa terus kita mewajibkan, tidak. Hanya kita memberikan wacana organisasi agar ketika kita bertemu dengan teman-teman yang beda madhab itu bisa saling toleransi. Demikian, ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.